Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu Huzaifah, ada apa? Belum apa-apa sudah bertanya ini? Salah pencet tadi Pak, maaf. Oh, salah pencet. Oke. Sama yang Ya, itu maaf. tadi dibilang. Jangan Karena jangan dipencet lagi, Bu. karena Abang semangatnya ini Pak. Ya, oke, Bu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yafis, kemudian Ibu Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Win Sumatera Utara, Ibu Dr. Fauzia MPSI, kemudian para kepala pusat, ada Ibu Hairina, Bu Pak Riyandi, Bu Raisa Amanda, Bu Prof. Huzaimah, dan Pak Irwan Padli sedang ada Zoom penilaian angka kredit, Pak Ketua. Izin mereka. Kemudian staf-staf LVM, serta Bapak Ibu peserta PKDP yang kami hormati. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan technical meeting. Setidaknya Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa informasi yang nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Dari Ibu Hairina Tambunan sebagai Kepala Pusat Audit Mutu. Tapi sebelumnya kami mohon meminta kesediaan Pak Ketua untuk menyampaikan bimbingan dan pada peserta maupun kami panitia. Kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Yafis, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua. Salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di LPM yang sudah memfasilitasi kegiatan technical meeting bersama dengan calon peserta PKDP tahun 2026 untuk perguruan tinggi penyelenggara UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian juga kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta PKDP, saya masih melihat sejumlah teman-teman calon peserta ini belum ada yang menggunakan background ya, yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Saya kira yang belum silakan bisa menggunakan background ya, karena saya kira sudah kita mulai dari dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang dan mudah-mudahan nanti technical meeting ini akan banyak kita manfaatkan untuk berdiskusi. Bapak Ibu yang ingin menanyakan informasi lebih jauh terkait dengan pelaksanaan PKDP yang akan kita selenggarakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia, silakan nanti Bapak Ibu untuk mendengarkan informasi lebih jauh ya tentang apa-apa saja yang Bapak Ibu perlu siapkan ya, termasuk juga kesiapan terkait dengan waktu ya, fisik dan mental saya kira juga perlu karena kegiatan kita ini adalah kegiatan yang serius. Saya katakan demikian Bapak Ibu karena pertama saya ingin ingatkan ya kepada Bapak Ibu semua para calon peserta PKDP bahwa Bapak Ibu harus memastikan diri untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan PKDP ini tanpa ada yang tidak dihadiri. Ya, jadi itu pertama. Jadi saya ingin tekankan kepada kita semua bahwa Bapak Ibu harus memastikan diri untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan dan nanti setiap sesi dari rangkaian kegiatan ini akan ada absennya. Jadi kami mohon dibantu ya, kami mohon dibantu supaya kami tidak perlu untuk membuat keputusan-keputusan yang sulit terkait dengan Bapak Ibu, sehingga kami sangat berharap Bapak Ibu bisa mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Lebih jauh nanti akan disampaikan oleh Bu Khairina. Bapak Ibu sekalian,
saya kira kita semua sudah memaklumi bahwa program PKDP, ya, peningkatan kapasitas dosen pemula, kita tidak menggunakan istilah dosen muda ya, karena memang tidak semua peserta dari PKDP ini itu adalah orang-orang yang secara usia itu muda ya, tapi juga ada yang sudah senior. Jadi memang istilah pemula ini dipilih bukan tanpa alasan ya. Jadi pemula dalam pengertian bahwa Bapak Ibu adalah dosen atau orang-orang yang baru ya, orang-orang yang baru masuk ke dalam atau memilih dosen sebagai profesinya, kira-kira gitu. Jadi bisa saja sebelumnya Bapak Ibu sudah berkiprah di berbagai lembaga, tapi belum apa namanya masuk ke dalam profesi dosen yang sesungguhnya gitu. Jadi PKDP ini sesungguhnya adalah kegiatan yang dirancang untuk mempersiapkan Bapak Ibu sebagai dosen profesional. Eh, dan kegiatan ini, ya, saya kira Bapak Ibu juga sudah memaklumi, merupakan kegiatan awal yang merupakan syarat Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program sertifikasi dosen. Jadi bisa dipastikan kalau Bapak Ibu tidak mengikuti program PKDP, terutama yang di bawah apa namanya, di bawah koordinasi Kementerian Agama, ya, PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan, sorry, PTKN ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan PKDP ini sebagai syarat untuk bisa mengikuti program sertifikasi. Jadi kira-kira kalau di perguruan tinggi umum kita mengenal ada istilah pekerti ya. Jadi hampir-hampir dekat lah dia itu. Jadi kalau kita namanya PKDP, tapi kalau di umum mungkin namanya pekerti. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini dirancang karena kita punya peserta lebih dari 200 sehingga kita rancang dua batch. Masing-masing batch itu nanti ada dua angkatan ya. Nama-nama masing-masing batch juga sudah ditentukan oleh panitia, nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh teman-teman dari panitia. Apa namanya? Saya kira mungkin itu ya sebagai pengantar. Silakan saja Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus memastikan menyiapkan berbagai hal ya, termasuk nanti misalnya Bapak Ibu harus menyiapkan draft artikel. Jadi nggak ada lagi nanti cerita bahwa ketika Bapak Ibu sudah hadir di lokasi atau di tempat kegiatan kita, Bapak Ibu bilang tidak mendapatkan informasi. Ya, jadi perlunya kegiatan technical meeting ini, ya, jadi dengan pertemuan ini Bapak Ibu harus sudah mengetahui secara detail tentang informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKDP ini. Ya, jadi mohon Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bersungguh. Ya, sekali lagi saya sampaikan, mohon kami dibantu. Cara Bapak Ibu membantu kami adalah Bapak Ibu memastikan untuk mengikuti semua aturan, ya. Bapak Ibu juga harus memastikan hadir pada semua sesi dari rangkaian kegiatan, karena saya ingin tegaskan di awal, Bapak Ibu, satu saja sesi yang tidak Bapak Ibu tidak ikuti, maka itu tentu akan berpengaruh ya terhadap kelulusan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon termasuk juga nanti ada penugasan-penugasan dan lain-lain supaya itu semua bisa diikuti dengan baik. Jadi apa namanya, ya, kira-kira kalau Bapak Ibu bantu kami dengan mengikuti semua aturan main, ya, mudah-mudahan kami juga akan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu itu saja yang mungkin perlu kami ingatkan kepada kita semua. Jadi eh, ya, saya kira kita semua bisa memaklumi lah, ya, bisa memaklumi. Dan silakan nanti Bapak Ibu berdiskusi, bertanya secara detail apa yang kira-kira belum belum jelas informasinya terkait dengan kegiatan ini. Silakan nanti didiskusikan dengan panitia yang akan nanti menyampaikan informasi.
tentang rencana pelaksanaan kegiatan kita yang akan kita laksanakan dalam 2 batch ini. Ya, siapa yang nanti di batch 1, siapa yang di batch 2, itu silakan saja nanti didengarkan informasinya. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar ya Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin di sesi siang setelah Jumat kami juga akan melakukan technical meeting dengan seluruh narasumber Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dengan peserta technical meeting ini kita lakukan, tapi juga dengan seluruh narasumber ya untuk memastikan bahwa kegiatan ini harus terlaksana dengan baik, dan kami juga ingin memastikan kesediaan seluruh narasumber untuk bisa hadir mengikuti dan juga menjadi bagian dari tim yang akan ikut menyukseskan kegiatan PKDP kita di tahun 2026 ini. Saya kira mungkin demikian. Terima kasih Pak Fadli sebagai host kegiatan ini. Nanti juga teman-teman yang lain, ada Bu Khairina, Izin serta Pak Ketua, mungkin teman-teman. sedikit karena ada teman-teman dari Bimas Kristen, mungkin ada khusus penyampaian selamat Ya, datang dari Pak Ketua mungkin. ya, saya kira selamat datang ya untuk teman-teman yang dari Bimas Kristen. Jadi memang kami kemarin berdiskusi ya, eh, apakah kemudian teman-teman dari Bimas Kristen ini akan dibuat dalam satu kelas khusus. Pada akhirnya diskusi kami tidak ada yang kita bedakan. Jadi semua teman-teman akan berbaur karena semua teman-teman akan berbagi pengalaman ya. Disitulah nanti kita akan kemudian melihat bagaimana dinamika kelas itu akan terjadi ya. Jadi saya kira kita tidak membeda-bedakan ya. Jadi kalau saya tidak salah teman-teman dari Bimas Kristen ada berjumlah sekitar 20-an lebih ya Pak Padli. Ada mencapai 30 Pak Ketua, 32. 32 ya. Jadi dari 228 apa 229 saya pun tapi ada 32 itu teman-teman dari Bimas Kristen, dan eh, ada beberapa teman-teman dari Bimas Kristen yang menghubungi kita untuk meminta difasilitasi dalam angkatan-angkatan tertentu. Itu tidak kita tidak kita akomodir. Bapak Ibu mohon izin, kami tidak bermaksud apa-apa. Jadi memang kita sengaja eh, membuat kelas ini berbaur ya supaya dinamikanya menjadi kelihatan ya, dan kita memang tidak akan kemudian membedakan antara satu eh, peserta dengan peserta yang lain. Saya kira demikian Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita bertemu di di kegiatan PKDP sesuai dengan jadwal Bapak Ibu sekalian. Salam sehat ya, jaga kesehatan. Kalau perlu nanti selama di kegiatan berlangsung secara offline pada ISC 1 itu ya, kalau ada yang punya sakit-sakit bawaan, ya ada asam urat, ada kolesterol, ya simvastatin jangan lupa dibawa. Ya. Simvastatin, eh, apa namanya? Kalau Pak Kaswinata kayaknya aman nih, belum ada dia simpanannya, jadi paling bodrek lah dibawa ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian ya. Silakan nanti mengikuti arahan dari technical meeting kita pada hari ini. Kami berharap setelah technical meeting ini nanti selesai, tidak ada lagi pertanyaan apapun dari peserta. Ya, saya ulangi, tidak ada lagi pertanyaan apapun dari peserta terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan PKDP yang akan kita laksanakan di tahun 2026. Jadi semuanya harus sudah selesai di kegiatan technical meeting ini. Ya, saya kira mungkin demikian. Terima kasih teman-teman LPM yang lain, Bu Khairina, kemudian juga Pak Ardi, Pak Purja, Bu Vina, eh, Bu Warida dan lain-lain lah. Izin saya tidak menyebutkan namanya satu persatu yang sudah menyiapkan persiapan kegiatan ini. Beberapa teman-teman juga mungkin tidak bisa bergabung. Ada Bu Dr. Fauzia, Sekretaris LPM yang saat ini sedang mengikuti kegiatan dengan Renq Win di Hotel Madani ya. Kemudian ada juga Bu Dr. Huzaimah yang hari ini juga bersamaan mengikuti kegiatan
bersama tim SDM. Jadi sebagian teman-teman yang bisa bergabung, terima kasih. Ya, insya Allah nanti kita bertemu pada kegiatan PKDP sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Sehat-sehat Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Muhammad Fadli. Saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua LPM Profesor Dr. Muhammad Yafiz. Bapak Ibu, itu tadi beberapa pengantar singkat dari Profesor Muhammad Yafiz. Karena memang eh, yang disampaikan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, bagaimana melaksanakan PKDP, karena banyak juga nanti dari teman-teman yang karena itu full kegiatan yang ISC 1 ya, itu di hotel dari mulai jam 7 sampai hampir jam 6 lewat mungkin bahkan tergantung waktunya, tapi kita usahakan sampai jam 6, tapi itu kondisi nanti ya. Jadi Bapak Ibu harus jaga kesehatan dengan baik, dan yang memang punya penyakit bawaan tolong dibawa obatnya. Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan arahan secara teknis dari Ibu Khairina Tambunan MEI. Pada Ibu Khairina Tambunan, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Cek, cek. Ada? Iya. Ada, suaranya dengar. Bu Rina ini juga juara 2 nyanyi sewin ya, Bapak Ibu. Jadi memang suaranya agak merdu, makanya dia cek-cek dulu. Ya, juara 2 dari bawah ya. Tapi khusus lagu Batak. Lagu yang lain kalah dia. Silakan Bu Rina. Oke, udah. Kita dan Ibu. Bu Rina, di tempat saya putus-putus ini suaranya Bu Rina. Di Oh tempat ya, Bapak Ibu yang lain gimana? Sama Pak, kami juga Oh, kurang sama. putus-putus ya. suara Sama sama Pak Fadli, Pak Fadli Nah, sama. Nah, Kami kita dengar. kantor sama Pak Ardi nih. Sinyal lemah, sinyal. Putus. Ya, ya oke. Sinyalnya kurang bagus. Ya, oke. Bu Rina, silakan diulangi. Masih belum terdengar, Bu Rina. Memang di Medan sebagian tempat mati lampu ini ya. Bentar ya. Nah, ini udah jelas nih, Bu. Bisa? Ya, headset ya. Dengar nggak ya? Dengar. Ya. Ini sudah dengar. Enggak dengar lagi. Hilang lagi, Bu Rina. Oh, udah buka aja headsetnya. Oh, Mungkin karena headsetnya pakai nggak handset, bisa Bu. tuh. Ya, Ya, ya. headsetnya murah itu. Tadi punya peserta tadi ada yang pakai besar gitu. Itu nampak punya persiapan matang tadi itu. Bisa nggak dipinjam ya? Bentar ya. Aduh, kayak ribet dunia ini ya. Nanti apalagi ketemu dengan saya lagi pas offline. Ya, oke. Testingnya suruh nyanyi Pak Patli, testingnya suruh nyanyi. Oh iya ya, gitu ya. Kalau suruh nyanyi, nggak turun-turun nanti. Nyanyi dulu Bu, biar testingnya pas. Karena kita Oke. ini ngajar waktu ya, ngajar waktu karena Jumat juga. Ya Bapak dan Ibu, hari ini saya akan menjelaskan masih penting untuk PKDP tahun 2026 ini. Ini saya share screen. Sama ini Bapak dan Ibu ada beberapa kewajiban dan perlengkapan yang memang harus dilakukan dan juga dibawa. Nah, kalau untuk dalam menghadiri PKDP
Bapak dan Ibu nanti saat di offline itu diwajibkan membawa RPS, membawa laptop, kuota internet, draft artikel dan hal-hal yang lain diperlukan seperti kebutuhan pribadi peserta seperti obat vitamin, obat atau misalnya colokan kayak saya nih. Biasanya saya kalau berkegiatan tuh pasti saya selalu bawa colokan untuk standby gitu ya. Kadang-kadang kan kalau di hotel itu tidak kadang tidak cukup gitu ya untuk colokan misalnya gitu. Jadi Bapak dan Ibu silakan dibawa colokan dan hal yang diperlukan yang sangat penting untuk kebutuhan pribadi Bapak dan Ibu sebagai peserta PKDP 2026. Oh ya sebelumnya selamat Bapak dan Ibu karena sudah masuk sebagai peserta PKDP dan memang peserta PKDP ini merupakan salah satu syarat untuk Serdos tapi belum menjamin untuk Bapak dan Ibu itu lulus Serdosnya ya, gitu ya. Tapi ini bukan salah satu syarat, gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama kali memang harus dibawa itu ada RPS, lalu nanti di laptop, kuota jangan lupa kuota internet, draft artikel itu harus sudah ada karena nanti akan ada eh, pemaparan dan materi cara membuat RPS, cara membuat artikel yang baik gitu. Nah, lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, diharapkan untuk kegiatan PKDP ini berpakaian rapi, menggunakan baju atasan putih, bawahan hitam. Kalau untuk pria, itu menggunakan peci hitam dan menggunakan dasi berwarna gelap. Kalau untuk peserta wanita, yang muslim itu menggunakan jilbab hitam, lalu kemeja putih dan rok hitam panjang. Lengannya pasti sudah pasti lengan panjang ya kalau untuk peserta wanita yang muslim. Nah, untuk peserta wanita yang dari Bimas Kristen itu eh, ibu-ibu menggunakan kemeja lengan panjang warna putih dan rok hitam panjang. Jadi artinya menyesuaikan ya. Lalu Bapak dan Ibu untuk kegiatan ISC 1 yang offline nanti akan diadakan di Hotel Madani itu Bapak dan Ibu tuh hadir jam 7 sudah hadir di tempat ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa kita mulai untuk kegiatan pretest, pembukaan dan lain-lain. Dan ya, jadi sehingga waktu karena kan materinya nanti akan banyak. Jadi kalau telat Bapak dan Ibu datang jangan sampai Bapak dan Ibu nggak dapat apa-apa dari PKDP ini gitu ya. Kemudian untuk timeline, nah karena di PKDP PTP UINSU ini ada 2 batch pertama dan batch kedua. Batch pertama itu di tanggal 10 sampai 20 Juni 2026. Nah untuk satu kali rangkaian kegiatan PKDP itu ada namanya ISC 1. Itu adalah kegiatan kita yang di offline di hotel. Kemudian ada OJC. OJC itu adalah kegiatan untuk bimbingan dan pendampingan. Kemudian ada ISC 2. ISC 2 itu adalah di situ hasil-hasil produk-produk yang seperti video RPS dan artikel Bapak dan Ibu yang sudah siap submit itu nanti akan dinilai oleh evaluator. Nah, untuk batch 1 di tanggal 10 sampai 20 Juni 2026, untuk tahap ISC 1-nya itu ada di tanggal 10 sampai 11 Juni tahun 2026. Itu kegiatan kita adakan secara offline. Artinya Bapak dan Ibu memang datang ya ke Medan, ke lokasi, dan ini dilaksanakan di Hotel Madani Medan secara tatap muka. Kemudian untuk kegiatan yang tahap kedua itu adalah on the job course namanya. Kalau ISC itu namanya in service course, kalau yang OJC itu adalah on the job course. Jadi itu di tanggal 17 sampai tanggal 19 Juni 2026 dan itu dilaksanakan secara daring. Ini untuk batch 1 ya. Ini secara daring berarti online melalui Zoom. Nanti aplikasi Zoom nanti akan disediakan oleh panitia. Nah, di OJC ini Bapak dan Ibu mulai untuk untuk pembimbingan dan pendampingan dalam penyusunan RPS, video pembelajaran dan draft artikel ilmiah.
Nanti hasil-hasil produk-produk yang Bapak Ibu buat ini tadi, video, RPS, kemudian draft artikel nanti akan dibimbing pembuatannya dan direview oleh pembimbingnya nanti saat di kegiatan online di OZC di tanggal 17 sampai tanggal 19 Juni 2026. Itu untuk batch 1. Dan di tahap ketiga yaitu di SC2. SC2 ini adalah di situ Bapak dan Ibu ujian ya namanya ya, dievaluasi hasil-hasil produknya. Jadi di SC2 ini Bapak dan Ibu ini nanti kan memiliki produk PKDP. Produknya itu berupa video, RPS, selalu ada draft artikel. Nah, itu nanti akan dievaluasi dan dinilai itu oleh para evaluatornya. Nah, itu untuk timeline di kegiatan batch 1 dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Nah, ujiannya untuk di SC2 di tahap ketiga ini di tanggal 20 Juni 2026. Dan itu secara daring ya. Kemudian yang untuk batch 2 juga begitu. Batch 2 itu sama tahapannya ada ISC1, ada ISC1, ada OJC dan ISC2. Namun pelaksanaannya itu di batch 2 itu ada di tanggal 22 sampai tanggal 29 Juni 2026. Jelas suaranya, Bu. Jelas, Adapun jelas. untuk Jelas, Bu. Jelas. iya, jelas ya. Nanti ada recordnya nanti kami kirim ya. Slide-nya nanti saya kirim juga di grup. Untuk tahap 1 itu ada di tanggal 22 sampai 23 Juni dan ini dilaksanakan secara offline. Dan Ibu itu hadir di Hotel Madani tanggal 23 Juni 2026. Lalu untuk yang tahap kedua OJC atau pendampingan itu ada di tanggal 25 sampai tanggal 27 Juni tahun 2026 dan dilakukan secara daring. Kemudian yang tahap ketiga itu ada ISC2. ISC2 ini di tanggal 29 Juni tahun 2026. Nah, di sini kegiatan produk-produk Bapak dan yang Ibu hasilkan itu akan dievaluasi melalui Zoom meeting oleh evaluator. Nah, lokasi kegiatan itu berada di Hotel Madani Medan, Jalan Singamangaraja nomor 1, Kota Madsum 3, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Jadi ini di dekat Jalan Amaliun, pas di sebelah Jalan Amaliun ya. Jadi di depannya itu ada Masjid Raya, kemudian sebelahnya itu ada Kristen Raya. Kemudian Bapak dan Ibu mohon untuk disiplin kehadirannya. Itu jadi pukul 7 Bapak dan Ibu sudah wajib berada di lokasi kegiatan. Di setiap harinya ya. Khususnya yang di offline ini. Jadi di setiap harinya itu di offline, itu jam 7 sudah ada di tempat. Jadi nanti ada proses registrasi lagi peserta kan agak lama itu nanti. Agak panjang nanti dan banyak kegiatannya nanti di pagi itu. Kemudian Bapak dan Ibu memang wajib memiliki komitmen penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari tahap awal sampai tahap akhir. Jadi mulai dari tahap ISC1 sampai ISC2 itu Bapak dan Ibu memang wajib untuk mengikuti ya, wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut. Lalu dan saya ingin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu untuk regulasi kelulusan PKDP setiap hari itu setiap kegiatan PKDP mulai dari SC1, OJC dan SC2 setiap peserta ini wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKDP. Jadi memang wajib ya, jangan sampai Bapak dan Ibu tidak ada kehadirannya, misalnya di OJC gitu. Memang di OJC itu cuma 15 menit gitu misalnya ya, atau setengah jam gitu di satu kali kegiatan OJC yang di online. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak hadir di situ, maka dianggap kami masih tanda tanya nih, bisa diluluskan atau tidak gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu memang wajib hadir dan wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari yang offline maupun yang online. Kemudian, kelulusan program PKDP merupakan syarat untuk dapat mengikuti kegiatan sertifikasi dosen pada Kementerian Agama.
Lalu yang berikutnya, peserta program PKDP ini tidak serta-merta menjadi calon peserta sertifikasi dosen. Karena calon peserta sertifikasi dosen ini nanti akan ditentukan kemudian. Karena itu ada beberapa syaratnya lagi. Jadi saya mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa PKDP ini hanya sebagai salah satu syarat untuk Serdos di antara banyak syarat-syarat yang lainnya. Mungkin itu saja dulu Pak Fadli yang bisa saya paparkan tentang kewajiban dan perlengkapan yang memang wajib dibawa dan wajib dilakukan. Begitu Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Pak Fadli. Baik, terima kasih Bu Rina. Saya kira cukup jelas ya apa yang disampaikan Bu Rina. Tapi begitupun mungkin ada yang bertanya karena baru dipresentasikan pun sudah minta bahannya mana gitu. Memang semangat betul, entah nggak sabar, bedanya tipis juga memang nanti ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin tambahan dari saya ya Bapak Ibu. Ini kegiatan ini akan blended ya antara offline dengan online gitu. Pengalaman kami yang lalu-lalu itu apa namanya? Yang lalu-lalu itu banyak sekali peserta yang terkendala karena kemampuan teknologinya. Saya mohon untuk dipelajari dengan baik gitu karena kita akan menjadi dosen dan mahasiswa kita sekarang itu yang anak-anak Gen Z maupun mungkin nanti sebentar lagi gen-gen Alpha eh, itu yang mereka memang sangat ahli dalam teknologi. Kalau kita pun tidak mampu mempelajarinya, saya kira kita yang ditinggal mahasiswa itu. Bu Rina, mungkin ini ada tambahan untuk akomodasi gimana ya? Misalnya, eh, apakah nginapnya ditanggung oleh panitia atau hanya full full day gitu, Bu Oh, Rina? kalau untuk penginapan itu nggak ditanggung oleh panitia ya Bapak dan Ibu. Jadi yang ditanggung di biaya yang dikeluarkan sebesar 2,5 juta itu adalah hanya biaya pelatihan. Kalau Bapak dan Ibu ingin menginap itu biaya sendiri lah ya kan. Itu ya. Jadi Jadi Bapak Ibu itu makan siang sama snack 2 kali yang iya, ditanggung oleh panitia. Ya, paling kita yang untuk menanggung itu hanya sarapan paket pagi dan meetingnya makan malam Bapak Ibu ini. Biasanya pengalaman-pengalaman peserta yang tahun lalu ada yang menginap di Madani, ada yang menginap di di hotel-hotel luar. di sekitar Madani kalau yang jauh. Tapi kalau yang Mebidang biasanya pulang hari gitu. Jadi yang ditanggung itu adalah tetap paket meetingnya yang full day. Coffee break Ya. 2 kali sama sekali makan siang ya. Ini Ada ada lagi lagi Pak pertanyaan Fadli? Bu Rina. Misalnya eh, Bapak Ibu izin bertanya untuk RPS dan draft jurnal apakah sesuai dengan kriteria misalnya mata tidak yang sesuai bidang ilmu ya. Yang sesuai Ya, bidang ilmu sesuai nggak dengan mesti bidang semester mata ini. kuliah. Sebenarnya sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Sesuai dengan kalau di Bidang jurnisi sesuai ilmunya lah dengan mata gitu ya. kuliah yang diampu. Tapi kan kalau mata kuliah yang diampu itu kan memang sebaiknya harusnya sesuai dengan bidang ilmu, ya. Ya, Karena ini juga terkait dengan kenaikan fungsional Bapak dan Ibu juga ya, nantinya. oke. Ada lagi? Tahunnya tahap 1 dan 2 nanti akan di-share ya. ya Nanti nanti akan akan di-share. di-share oleh tim IT kita ya di grup ya. Karena ada kelasnya juga. RPS harus sesuai dengan bidang ilmu yang Ya, dijafun. udah disampaikan tadi. La ilaha illallah. Iya Oke, ya. yang next. Bu, nanya Bu. Ada lagi terkait pembagian nanti akan Ya, dikasih sama Hmm. pertanyaannya. terus ya. Allahu Akbar. Ya, ya. WA-nya dipantau. Jadi itu Bapak dan Ibu, saya ingatkan ke Bapak dan Ibu peserta PKDP, agar untuk grup WA itu dihidupkan notifikasinya. Hmm. Ya, karena nanti pasti banyak info-info penting yang ada yang akan dimasukkan ke dalam grup tersebut, mulai dari grup pembagian kelas, pembagian pembimbing, jadwal dan lain-lain. Nanti batch juga, ya. Itu nanti akan di-share di situ. Modul juga nanti akan di-share dan nanti sudah ada grup kelasnya sudah dibuat oleh tim Itu adik-adik kita yang sertifikasi. RPS, ya, tenaga ahli kita sudah dibuat mereka Bukan grupnya backend, itu bukan. dan itu nanti Bapak dan Ibu nanti akan diarahkan untuk
masuk ke dalam grup WA untuk grup kelas tersebut, karena nanti kita akan memasukkan nanti narasumber yang offline-nya di situ. Jadi Bapak dan Ibu bisa berinteraksi dengan dosennya di dalam grup WA tersebut. Gitu ya. Bu, hak dan kewajibannya belum disampaikan, Bu. Tadi udah wajib. Tadi kewajibannya udah ya. Wajib bawa laptop gitu, Bu. Lah, Iya. udah tadi. Tadi La udah ilaha illallah. disampaikan. Udah Oke, Pak, oke. Bapak Next, tadi. next, next. Bapak stay aja Pak, jangan kemana-mana Pak Adi. Heeh. Baik. Nanti saya share ya. Nanti saya share eh materinya, nanti saya share, PPT nanti saya share, Ya. info-info penting apa saja yang yang tadi sudah saya sampaikan, dan apa saja yang harus dan wajib dibawa, dan apa saja yang wajib Bapak dan Ibu lakukan, gitu ya. Setiap Ya. peserta PKDP ini ada pembimbing, ada pembimbingnya. Jadi satu pembimbing itu nanti akan membimbing sekitar 10 sampai 11 mungkin, nanti dibagi lagi oleh adik-adik kita. Nah, kalau nanti ada juga, nanti di jadwal itu ada namanya kegiatan mandiri. Nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa melakukan pembimbingan saya japri lah dengan dosen pembimbingnya, gitu ya. Saya boleh tanya, Bu? Boleh. Apa tuh, Pak? Ya, silakan Pak Bautara. Iya, mengenai draft artikel tadi, saya bertanya apakah draft artikel itu pertama bisa juga artikel yang sudah terbit, baru yang kedua, apakah artikel itu juga boleh dalam bahasa asing atau harus dalam bahasa Indonesia? Kalau untuk artikel yang draft ya Pak, yang siap submit, artinya yang belum terbit, yang memang nanti hasil akhirnya itu artikel itu nanti akan disubmit gitu. Jadi memang Iya. bukan artikel yang sudah dipublish ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bawa saja draft artikel yang sedang Bapak Ibu kerjakan, atau yang akan dilakukan proses submitnya nanti, gitu ya. Nah, itu nanti di sini nanti di dalam PKDP nanti kita akan belajar bagaimana sebenarnya cara menyusun artikel yang baik, metode imratnya bagaimana, dan itu nanti ada narasumbernya dan ada pendampingannya. Itu Untuk ya. bahasa, Bu Rina, bahasa asing atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa asing boleh, bahasa Indonesia boleh. Iya. Ya. Oke. Ya. Bapak dan Ibu tadi ada pertanyaan RPS ya, RPS yang hard copy atau soft copy, sebaiknya soft copy ya, karena nanti itu Bapak dan Ibu akan melakukan perbaikan di situ. Kalau yang hard copy nanti Bapak dan Ibu memperbaikinya di mana kalau hard copy ya, soft copy ya. Masih dalam bentuk, dan RPS itu memang nanti ada instrumen penilaiannya ternyata Pak Fadli di Juknis. Ya. Pokoknya RPSOB yang lengkap, Bapak Ibu. Iya, RPSOB yang lengkap. Kalaupun belum lengkap, bawa saja dulu draft RPS-nya, karena nanti akan diajarkan. Ya, Bu, oke. antara RPS dengan draft artikel, Bu, apakah harus sama? Ya. Misalnya mata kuliah yang diampu. Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke, Penting, ya, Pak, makasih, Bu. sesuai dengan bidang ilmu Bapak. Iya, maksudnya bidang Ya, ilmu tidak saya terlalu misalnya teknis ya. RPS-nya misologi, tapi draft artikelnya misalnya filsafat pendidikan, bisa nggak gitu, Bu? Bapak, Ya. ini Pak, ya, yang bidang ilmu Bapak. Pokoknya kata kuncinya bidang ilmu. Oke. Oke, Bu. Ya, Tentang rumpan ilmu Bapak ya, Pak. Iya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Makasih. Untuk kata kuncinya itu sama-sama. rumpan ilmu. Batch sudah ditentukan oleh panitia, ya, batch ya. Batch sudah ditentukan oleh panitia, nanti akan di-share di dalam grup. Kalaupun ini Pak Fadli boleh tukar lagi atau gimana nih batch ini? Tapi Nanti nggak kita yang tanya Pak tukar Ketua, ya. tapi kalau sudah di SK kan nggak mungkin lagi itu. Iya, Oke. ya. Saya kira itu. Bapak Ibu ada yang lain? Ya. Bolehkah menggunakan seragam PDH Kemenak katanya? Mira Saya, Pak, Wahyuni. sebaiknya yang biasa aja, putih hitam aja biasa gitu. Biar seragam. Gitu. Namanya bawa alma maternya. Iya, kami pun ada juga, tapi kami Ini masih ditanya lagi. Pak Roni Hardianto, apakah artikel yang sudah terbit atau belum? Allahu Akbar.
Ya, Tadi belum Bapak ya Ibu yang yang belum belum terbit. terbit. Tadi ada juga ini Ya, Bu. jadi Bapak Ibu bayangkan ya, ini 200 orang kami akan menghadapi yang begini-gini. Bapak Ibu yang masih dengar sekali ini aja sudah senyum-senyum ya. Oke, yang lain. Maaf Pak Fadli, orang sabar. Ya, oke ya. Memang kami sudah terlatih untuk kesabaran ini, Pak. Orang sabar Bapak Ibu pantasnya lagi-lagi lebar Pak. pelajari IT-nya, pelajari IT-nya. Pak Kita Adi nanti jangan berbasis apa Pak? web, berbasis Pak Adi Zoom jangan dan lain nyamber-nyamber aja sebagainya. Pak Adi. Ini lagi penjelasan Pak Adi. Siap, siap salah. Ya, Bapak dan Ibu, memang betul yang dibilang Pak Fadli itu, karena kalau di dikti saintek saja mereka sudah wajib untuk menggunakan AI gitu. Bahkan sudah ada pedoman dan pedoman untuk menggunakan AI dalam pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai dan juga apalagi kita menghadapi mahasiswa kita yang umurnya itu yang generasinya itu adalah generasi Z gitu. Jadi kita harus Bu Rina. Pak Oke. izin, Pak izin. Ya. Untuk teknologi itu draft memang artikelnya kita ya, menggunakan jurnal terindeks Sinta berapa ya, Pak? Draft artikel, belum Ya. Sinta, Bu Rini, Bu Kan Lili ngambil ya. template-nya, Mau terus di Scopus template-nya. nanti draft artikel, pokoknya draft Oh, mau kita artikel, ambil Bu Lili. template-nya dulu gitu, Pak? Iya, pokoknya Oke, draft artikel oke, Bu terima Lili ya. kasih. yang Ya, dibahas Pak. Oke. lagi saya Ya. ingatkan untuk RPS dan untuk draft artikel, karena tugas Bapak dan Ibu ini banyak ini nanti. Ada RPS. RPS itu harus lengkap RPS OBE, mulai dari CPL, CPMK-nya, kemudian apalagi materi, kemudian integrasi penelitian PKM ke dalam RPS, lalu nanti ada rubrik penilaiannya, portofolio, rubrik tugas mahasiswa, gitu ya Pak Barli ya, banyak itu nanti. Kemudian itu untuk RPS. Nah, lalu nanti ada lagi tugas berikutnya itu adalah video bahan ajar berbasis digital. Itu wajib. Itu ada di Juknis, bahan ajar berbasis digital. Artinya kita kalau di sini contohnya itu adalah salah satunya adalah video pembelajaran. Gitu ya. Video pembelajaran itu sebagai bahan ajar. Kemudian ada video nanti ada video praktek mengajar. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu video praktek mengajar dalam kelas, tapi harus menggunakan memang bahan ajar yang berbasis digital tersebut. Lalu yang berikutnya itu ada draft artikel. Draft artikel ya. Draft artikel itu dibawa mau dia masih belum full kali gitu ya kan. Belum full lah sampai kesimpulan lah ya kan. Atau belum full sampai referensi gitu ya. Jangan belum full sampai benar. Saya nggak mau bilang ya. Saya cuma mau bilang belum fullnya itu sampai di kesimpulan ya. Atau sampai di referensi lah. Serendah-rendahnya itu sampai kesimpulan lah ya. Karena nanti kan akan ada diperbaiki. Kemudian itu nanti hasil akhirnya nanti yang akan dinilai itu adalah yang artikel yang siap submit. Berarti artikel siap submit itu sudah bertemplate lah pula, ya kan? Tapi itu nanti waktu di ISC 2. Sekarang saat ini yang sekarang Bapak Ibu bawa untuk ISC nanti itu yang RPS yang Bapak dan Ibu ada saja dulu, ya. Kemudian draft artikel juga. Draft artikel itu adalah draft artikel tulisan Bapak dan Ibu yang masih dalam bentuk draft. Belum yang bertemplate atau jangan ya sudah publish ya. Karena nggak ada di situ artikel yang sudah publish, outputnya nggak ada. Ya, yang ada di situ adalah artikel yang siap submit, berarti sudah bertemplate. Itu ya. Sudah jelas ya? Kayaknya sudah cukup jelas saya menjelaskannya ya. Artikelnya Jelas, Bu. Jelas. Oke. Jelas. Jangan lupa Bapak dan Ibu ya, peserta pria itu menggunakan dasi warna hitam, ya, menggunakan dasi warna hitam, dan yang wanita itu menyesuaikan ya, untuk yang Muslim pakai jilbab hitam. Kemudian untuk yang dari Bimas Kristen, peserta wanita dari Bimas Kristen itu menggunakan lengan panjang dan rok panjang gitu ya. Jadi menyesuaikanlah dengan yang lain.
Mungkin itu dulu ya Pak Fadli ya. Ya, oke Bu Rina, terima Itu kasih. aja kayaknya. Iya, iya. Oke, Bu Rina. Boleh bertanya sedikit klarifikasi Ya, aja. Bu Rina silakan kalau ada pekerjaan. Ya, Ya, silakan makasih Pak Pak Muslim. Fadli. Baik, Ya. terima kasih. Tadi kan ada 2 bits. Bits pertama kan artinya kita dibagi dengan 2 bits ya. Artinya hanya 1 bit sajalah kewajiban kami peserta PKDP ini ya. Demikian. Ya, ya, benar Pak. Benar. Benar ya. Oke. Dan itu Oke, sudah yang lain? dibagi oleh panitia. Ya, benar Pak. Oke. Bapak Ibu, Boleh ada ini dari saya pertanyaan, Pak? silakan Bu Iya, Damayanti. terima kasih Bapak Ibu. Saya mau tanya, jadi kita hadirnya itu sesuai batch kita itu, Pak. Kebetulan saya batch Iya, iya, kedua. benar. Iya. Terima Sesuai kasih batch Bapak. masing-masing ya. Sesuai batch masing-masing. Bapak Ibu untuk yang teknis ya, misalnya pembuatan video dan lain sebagainya, itu nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu secara rinci pada saat nanti pembimbingan ya, setelah pelatihan gitu. Jadi tidak yang terlalu teknis. Misalnya contoh artikel saya tentang ekonomi Islam, saya nulis tentang wakaf itu kadang panitia juga tak begitu mahir bahwa Bapak Ibu mata kuliahnya ini kami tak pula MSI Magister Segara Ilmu ya kan. Kadang tak tahu kami itu rumpun ilmu mana kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang memahami bahwa itu masih rumpun ilmu Bapak Ibu atau enggak begitu. Ketika nanti ditanya evaluator, Bapak Ibu menjelaskan dengan argumen yang baik bahwa ini rumpun ilmu kami, Prof. Ini rumpun ilmu kami, Prof. Gitu ya. Jadi tidak lagi yang begitu-gitu. Baju kemeja putih ya Pak Aidil. Tadi jelas di situ kemeja putih Pak Aidil. Pak, izin dulu Pak, sekali Oke. lagi dulu Pak. Ya, Saya Antoni dari Tarutung Pak. Itu tadi kan untuk di Hotel Madani tanggal 10 Pak ya? tergantung batch Pak Oh ya, Tarigan ya, tergantung batch Pak Tarigan. oh gitu Di ya. pengumuman Karena itu, di Bapak Ibu agenda itu begini, kan mulai tanggal 8 tadi Pak ya. Oh berarti ada juga ya? tanggal 8, Ya. Nah, hah? 10, iya Pak, kalau 11. lihat agenda yang dikirim Ada di yang tanggal 8 Bapak Ibu. 10, 11. 10-11 ya Pak Oh, Tony. Ya, oh ya oke, Pak ya Pak. nanti dibaca lagi pengumumannya ya Bapak Ibu ya. Jadi karena hari Jumat katanya banyak harus sabar ini memang. Ya, oke, Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada Bu Rina, dia sedang dalam perjalanan. Jadi Izin Bapak Pak Ibu Fadli, nanti batch-nya kalau tidak ada masing-masing. pertanyaan mungkin saya bisa mengarahkan peserta untuk absensi hari ini mungkin sedikit. Ya, Oke, Pak. nah, Bapak Ibu, bentar ya. Jadi terkait pengumuman dan lain sebagainya nanti bisa dilihat ya. Jadi Bapak Ibu dipelajari. Ini masuk Zoom pun masih banyak yang bermasalah gitu. Bayangkan Bapak Ibu, kita mau jadi dosen Izin, di anak-anak Gen izin Z Pak. Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Hanya memastikan saja tadi karena di Langkat ini masih mati lampu, suaranya nggak kedengaran. Terkait dengan biaya penginapan itu ditanggung include yang 2,5 atau ditanggung pribadi-pribadi Pak? Mohon diulangi supaya mungkin yang lain juga biar sama-sama pahami. Izin Bang, Iya Pak. setahu Pak Kadir. kalau saya ya lanjut Bang, lanjut. Gimana? Apa yang mau disampaikan Pak Nawawi? Nggak ada Bang. Mau komentari tadi Bang. Iya. Mau ngomentari ya Pak bahwa Bapak Ibu ini kami sampaikan panitia hanya menanggung biaya full day ya. Dia hanya makan snack 2 kali selama di hotel dan makan siang. Untuk makan pagi, makan malam serta penginapan itu ditanggung peserta masing-masing. Ya, itu Bapak Ibu. Oh, Baik, tanya terima Pak kasih. Fadli. Tanya Ya, Pak. silakan. Iya Pak. Itu Pak, tadi saya Indra. agak payah pula membaca-baca bahasa Arab nih Pak. Nanti Bapak Ibu waktu Zoom, tolong namanya yang Eh, sesuai ya Bapak Ibu. Ya Jangan ada oke. Oppo
Samsung A35 gitu, jangan begitu ya. Ini namanya sesuai nih, Pak. Iya. Indra, ya. Ini untuk pakaian tadi kan untuk seragam yang disebut tadi untuk hadir di hotel. Kalau untuk Zoom, apakah ada kriteria tertentu atau Ya, yang penting sama Pak. sopan? Oh, sama. Zoom nanti juga pakai baju kemeja putih Pak dan pakai peci ya. Ya. Pakai dasi juga. Iya, Iya Pak. sampai dua ya Pak. Oh, Kalau dia Selesai. iya, iya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Kalau enggak ada, Pak Ardi silakan. Pak Ardi dulu. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Untuk durasi video dan praktik pengalamannya itu kira-kira berapa itu, Pak? Ya, nanti yang teknis-teknis tadi sudah saya sampaikan ya Pak. Nanti teknis-teknis nanti akan disampaikan oleh mentornya masing-masing nanti Pak ya. Oke. Oke, silakan Pak Ardi. Nggak jelas suaranya Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Fadli. Rupanya belum dihidupkan tadi suaranya. Izin terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sedikit mengenai tata cara untuk absensi dan melihat batch ya. Jadi tadi kami panitia baru selesai input batch nama Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu itu bisa melihat batchnya masing-masing nanti di website PKDP. Izin share screen Bapak Ibu sedikit saja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dapat melihat di akun masing-masing website Bapak Ibu untuk batch keberapa Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh panitia. Nah, di sini ada menu batch ya Bapak Ibu. Nanti di sini akan terlihat nih Bapak Ibu ada di batch berapa, batch 1 atau batch 2. Nah, Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini nanti akan melakukan absensi kehadiran itu dapat di menu absensi ya di sini Bapak Ibu. Ini kebetulan akun yang saya coba demo ini adalah akun sudah absen. Nanti Bapak Ibu akan klik absen, input gambar kegiatan Bapak Ibu sesuai dengan absensi hari ini. Nah, kedepannya nanti kita akan sering melakukan ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika melakukan OJC secara online dengan narasumber ini nanti absensi akan terus dilakukan seperti ini. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu tidak ada lagi pertanyaan bagaimana absensinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan lupa nanti untuk masuk ke website PKDP menu absensi dan dilihat di sini mana menu yang tersedia untuk absensi lalu lakukan absensi. Jadi saya harap mudah-mudahan ke depannya nanti dapat berjalan dengan baik untuk absensi dan sebagainya agar nanti tidak ada miskomunikasi bagaimana cara absensi ke depannya. Mungkin itu aja dari saya Pak Fadli agar nanti bisa Baik. kerjasama ya Bapak kita. Ibu, Oke, terima kasih. disampaikan Pak Ardi, kita nanti berbasis website semua. Bapak Ibu tolong dipelajari, dipahami menggunakan IT-nya gitu ya. Karena kita nanti berbasis web. Ini pengumuman saja pun masih banyak menanya, di mana ditengok pengumumannya Pak? Padahal di aplikasinya sudah ada gitu ya kan, halaman paling depan gitu. Itulah yang harus kita pelajari sama-sama Bapak Ibu, bahwa kita nanti akan mengajar anak-anak generasi milenial ya, anak-anak yang sudah sangat dari mulai lahir bahkan sudah sangat mahir dengan teknologi gitu. Kalau kita nggak mahir, kita yang ditinggalkan oleh mereka gitu. Kita nggak akan tahu bagaimana mahasiswa tugasnya membuatnya dengan AI saja kalau kita tidak mahir menggunakan AI. Begitulah contohnya, kurang lebih. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Dr. Fadli. Ini pertanyaannya Ya. hubungan dengan pakaian, Pak. Apakah ada dispensasi Ya. untuk ibu hamil yang tidak bisa menggunakan rok, gitu kan, Pak? Jadi izin untuk menggunakan pakaian terusan, tapi yang Dispensasinya ya bernuansa Bu. hitam. Nah, Iya, hitam atau Kalau putih ibu gitu, hamil Pak. kan sila privilege. boleh 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 ya. dibopong suami pun kalau yang
Cuman pakai ya. masker atau pakai putih haji putih Siap, gitu. siap. Ya, Ibu, yang tetap penting pakai putih hitam ya. jangan melahirkan pas waktu kegiatan yang kita repot nanti panitia, Bu. Pak Padli nanti yang repot Makanya ya. saya bilang Pak Purja bawa suami itu ya. Iya. Karena nanti suaminya ikut merasakan dana Ah, sertifikasinya, harus berjuang juga. Karena pengalaman tahun lalu itu saya bawa peserta yang saking senangnya mungkin dia nggak tidur sampai jam 4 subuh, ngopi, kemudian minum kerating dan paginya kacau itu. Saya harus ke rumah Oh sakit iya. bawa peserta. Bapak Ibu sebaiknya jangan begitu nanti. Ini jaga Ya, kesehatan ya kan? Pak Ardi absen mulai hari ini ya Pak Ardi ya? Mulai kegiatan sekarang ini ya? Ya, benar. Ini sudah Ya, ada jadi mulai beberapa nih. kegiatan ini Bapak Ibu nanti sudah absen di aplikasinya ya. Ya, Gitu. kedepannya nanti akan sering kita pakai absensi melalui website ya, Bapak Ibu. Jadi Ya, harap gitu ya semuanya Bapak Ibu. tidak ada lagi eh, masalah untuk absensi ya nanti ke depannya. Ya, ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Itu ada lagi yang minta jelasin tuh Pak Nggak Fadli. apa-apa, nanti dipelajari sendiri aja. Ya, kalau gitu nanti satu-satu minta semua, nanti lama kita nih, nggak pulang, nggak siap-siap nih. Pak Nakib yang dari Ambon sudah waktunya Jumatan dia. Mungkin khotib dia. Ya, dipelajari sendiri Ada nanti, sedikit Pak. lagi, Bang. Hmm. Izin, Apa? Pak. Di absensi dimasukkan peta kita itu maksudnya posisi Itu kita sekarang gimana, Pak? itu Otomatis, Di otomatis absensi. ya Pak. Nanti itu nggak usah otomatis Bapak tuh Pak. pikirkan Bapak Jadi petanya dapat itu titiknya di Yang mana, itu penting Google otomatis. Map-nya hidup waktu absen, gitu ya. Oh, Google Map-nya Lokasinya siap. hidup. Baik, Yang baik, penting siap, Pak. Makasih banyak, Bapak Pak. Bapak kirimkan aja bukti Bapak hadir hari ini screenshot. Nah, screenshotnya Bapak upload gitu ya Pak. Ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Purja ada yang mau disampaikan? Ini Pak Purja yang teknis, biasanya beliau nih, ngantar yang sakit, ngantar yang ini, gitu-gitu ya. Nah, saya pikir itu aja Pak Padli. Saya mengingatkan untuk Oke, Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti jaga kondisi kesehatan, makannya yang bergizi juga, terus tidur, waktu tidurnya juga ya boleh mungkin yang teman-teman Bapak Ibu dari daerah-daerah ketemu teman-teman di Medan, maksud saya ya boleh bertemu tapi jangan sampai larut malam karena memang kita full day banget gitu kegiatannya. ya, Jadi jangan betul. sampai kondisi Bapak Ibu justru yang dari rumah semangat sehat di sini karena abai bertemu dengan teman-teman akhirnya tidak mempertimbangkan kesehatan. Itu saja sih Pak Fadli saran apa dari saya. Oke, Aini, baik. Aini. Siapa sih Aini nih? Pak, Mama maaf, saya itu ah. Pak, maaf mau bertanya. Enggak, Aini tadi saya yang manggil Aini tadi, bentar. Mama saya itu dipanggil-panggil. Ya, next, silakan Bu Suraya. Maaf Pak, terkait dengan absensi. Kebetulan ada teman saya memang tidak bisa join Zoom ini karena daerahnya mati lampu dan jaringannya memang tidak ada sama sekali. Jadi untuk terkait absensinya gimana ya Pak? Kan tadi ada screenshot ya. Screenshot ketika untuk mengikuti Zoom ini itu bagi yang tidak hadir gimana ya Pak? Biar saya bisa informasikan ke teman-teman yang lain. Ya, nanti disuruh aja yang tidak hadir itu menghubungi panitia ya, Bu Suraya. Oh ya. Bapak Ibu, ini lagi-lagi. Ini musim mati lampu. Negara ini di sana yang mati lampu, mati lampunya seluruh Indonesia yang putus. Jadi Bapak Ibu nanti akan banyak online. Usahakanlah Bapak Ibu cari tempat yang bagus, wifi, hotspotnya dan lain sebagainya disiapkan dengan matang ya. Karena kalau mau difasilitasi satu-satu, yang sana mati lampu, yang sini enggak, yang sana mati lampu, itu tentu tidak memungkinkan gitu. Jadi Bapak Ibu yang sebagai andragogic learner mempersiapkan diri, mencari tempat yang bagus, yang di mana, yang bisa gitu ya. Nanti dipersiapkanlah masing-masing Bapak Ibu ya.
Jadi supaya karena ini akan terus banyak nanti online Bapak Ibu ya, banyak online-nya nanti presentasi, terutama pas presentasi Bapak Ibu pas nanti sama evaluator gitu ya, gitu. Oke, saya kira itu aja Bapak Ibu. Eh, ya, nanti mungkin Assalamualaikum Pak kalau Dokter, yang izin. teknis-teknis ya Bapak Ibu, video-video dan lain sebagainya nanti boleh ditanya ke senior-senior yang sudah lanjut ya, biar supaya nggak terlalu lama waktu kita di sini. Yang sudah lewat, bagaimana contoh videonya dan lain sebagainya, boleh komunikasi ya, sama abang kelas bahasanya gitu. Oke ya, saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf pertemuan kita nanti hal-hal lebih lanjut akan kami sampaikan melalui sudah kami sampaikan nanti. Apa lagi? Bisa lampu dibisukan mungkin ya. Pas. Pas ya Pak. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kurangan. Lagi-lagi saya berharap Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu sehingga bisa menyelesaikan proses PKDP ini apa namanya sampai selesai dengan baik. Saya hanya berpesan satu Bapak Ibu bahwa ini adalah proses belajar, ya. Jadi niatkan untuk belajar, ya. Kalau belajarnya dengan baik, insya Allah sertifikasinya dapat. Jangan niatnya supaya dapat sertifikasi, sangat rugi Bapak Ibu. Sudah membayar, sudah meluangkan waktu, ya, dan lain sebagainya. Niatnya hanya untuk dapat sertifikasi, dapat sertifikat, gitu ya. Tapi niatkan untuk belajar supaya bisa lebih baik lah, gitu, Bapak Ibu, sehingga dimudahkan oleh Tuhan. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Rina, Mas Purja, dan Pak Ardiansah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa melaksanakan proses pelatihan peningkatan kompetensi dosen pemula ini dengan lancar, dengan baik, dan mendapat keberkahan ilmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami dari LPM UIN Sumatera Utara mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah nanti di dalam proses ini ya Bapak Ibu, karena memang kami menghadapi ya ini baru pertemuan perdananya saja apa namanya kolesterol udah hampir naik gitu ya, belum lagi sampai 14 hari ke depan gitu. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama belajar lah gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.